Syafaat itu sekarang kita butuhkan. Yang tidak sabar butuh syafaat supaya sabar. Yang gelap butuh syafaat supaya terang. Yang sempit butuh syafaat supaya luas. Yang kasar butuh syafaat supaya dia lembut. Syafaat itu dibutuhkan sekarang. Apa ilmunya Nabi Muhammad yang diwariskan kepada para sahabat? Beliau mengatakan, awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama adalah mengenal Allah dan Rasulnya. Itu yang harus kita tiru pertama kali. Dan kemudian disingkat menjadi hasbi Allah. Dan siapa orang yang bisa mengungkapkan itu sebagai getaran? Hanya mereka yang sudah sadar. Makanya kesadaran itu adalah kunci yang bisa membebaskan kita dari segala penjara yang memenjarakan kita dalam segala keterbatasan. Setelah dengar kajian saya ini, kita tidak merasa lagi sebagai bagian yang terpisah dari Dia. Dengan demikian, kita akan merasakan kehadirannya di setiap ruang dan waktu. Merasakan kehadirannya, itulah yang akan membebaskan kita dari rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, rasa sedih. Yang ada dalam diri ini hanya satu rasa, yaitu rasa berkecukupan bersama Dia. Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Dan syaratnya cuma satu. Mau nggak kita membuka diri? Selama ini kita mengatakan seolah-olah Allah tuh tinggal di sebuah tempat jauh di sana. Sampai Nabi Muhammad pun untuk menjumpainya, katanya harus pergi ke tempat itu. Padahal tidak ada satu ayat pun di Quran yang mengatakan Allah tinggal di satu tempat. Tidak ada. Dan berulang kali Allah mengatakan, aku bersamamu lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Aku meliputi semesta raya. Itu yang saya baca dalam kitab suci. Dan itu diulang-ulang. Tapi karena begitu kerasnya paradigma, doktrin, dogma yang membodohkan kita. Karena diulang-ulang kebohongan itu terus-menerus. Dan itu sudah dianggap kebenaran. Sampai sekarang kita pun masih menganggap seolah-olah Tuhan dengan kita dua entitas yang terpisah. Seolah-olah Tuhan itu berada di tempat yang jauh. Dan kita harus merengek-rengek kepada Dia untuk memenuhi segala keinginan kita. Dan banyak yang mengajarkan teknik-teknik untuk mengatur agar Tuhan takluk pada segala keinginan kita. Yang kemudian diberi judul supaya lebih spiritualis. Teknik itu diberi nama doa. Dan seolah-olah Tuhan itu mengenal kita lewat agama kita. Seolah-olah Tuhan mengenal kita lewat nama kita. Seolah-olah Tuhan mengenal kita lewat identitas yang ditulis di KTP kita. KTP itu hanya berlaku buat bank, Pak RT, Pak RW. Dan Tuhan tidak mengenal kita dari KTP kita. Tuhan hanya mengenal kita dari energi kita. Tuhan hanya mengenal kita dari frekuensi, vibrasi yang kita pancarkan oleh kita sendiri. Jadi judul kita kali ini adalah kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kompetensi apa yang mau saya bangun? Yang mau saya bangun adalah ketika kita sadar bahwa kuasa Allah meliputi langit dan bumi. Bahkan dirinya Allah meliputi langit dan bumi. Ilmunya Allah meliputi langit dan bumi. Cinta kasihnya meliputi langit dan bumi. Kelembutannya meliputi langit dan bumi. Setelah dengar kajian saya ini, kita tidak merasa lagi sebagai bagian yang terpisah dari Dia. Dengan demikian, kita akan merasakan kehadirannya di setiap ruang dan waktu. Merasakan kehadirannya, itulah yang akan membebaskan kita dari rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas, rasa sedih. Yang ada dalam diri ini hanya satu rasa, yaitu rasa berkecukupan bersama Dia. Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Dan itu yang diungkapkan oleh para nabi, para rasul. Dan itu yang diungkapkan sebagai pengalaman. Bukan diungkapkan dengan kata-kata. Tapi kata-kata itu mewakili apa yang beliau rasakan. Kalimat panjangnya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Dan kemudian disingkat menjadi hasbi Allah. Dan siapa orang yang bisa mengungkapkan itu sebagai getaran? Hanya mereka yang sudah sadar. Makanya kesadaran itu adalah kunci
yang bisa membebaskan kita dari segala penjara yang memenjarakan kita dalam segala keterbatasan. Itulah kira-kira yang akan kita kaji dalam kajian kita hari ini. Pernah nggak Bapak Ibu pergi ke satu tempat, akan berkumpul dengan banyak orang, terpikir nggak, aduh bagusnya kalau bawa makanan ya? Pernah nggak berpikir itu? Atau berpikirnya, saya nanti di sana pasti makan. Mana yang terpikir? Di sini juga udah kebaca ya. Dia introvert atau ekstrovert. Nah, ciri orang yang ekstrovert itu selalu memikirkan gitu. Wah, ini di kajian ini kayaknya banyak orang. Bagus kalau saya bawa cemilan supaya mereka habis ngaji lapar bisa menyantap cemilan yang saya bawa. Itu ekstrovert. Selalu berbahagia ketika mau ketemu orang karena dia bisa membahagiakan banyak orang. Gitu nggak Bapak Ibu? Gitu apa tidak? Kok diam? Malu ya? Nah kalau bisa begitu udah bagus itu. Itu sudah masuk kriteria yang pertama, orang keren itu. Keren itu, ya keren. Saya terus terang ya, belajar keren yang semacam itu dari istri saya. Istri saya itu nggak bisa kalau pergi kemana-mana itu nggak bawa oleh-oleh, nggak bisa. Ya, saya tidak mengatakan bahwa saya ini penceramah, saya ini dihormati orang, nggak pernah mengaku begitu. Saya kalau diundang orang mau ceramah dimanapun, pasti di saya itu ceramah di mana ya? Di Anu misalnya. Ya. Coba tanya, ya Pak Kiainya senangnya apa? Selalu membawa sesuatu walaupun tidak banyak gitu. Ternyata buah tangan itu membuat orang lain bahagia itu. Coba biasakan gitu. Ya. Kalau pergi kemana-mana itu, ya istri saya ya, itu selalu tasnya itu bertambah. Tapi saya tidak pernah usil. Kenapa? Karena saya tahu, ya dia itu mikir ya, teman-temannya dia satu-satu dipikirin itu. Yang luar biasa itu, kalau pembagian sembako itu lebaran itu. Satu RW di Sariwangi itu sampai tahu, ibu ini ukurannya X, L, ini L, ini M, ini S gitu. Makanya begitu bagi baju, harus beliau yang bagikan. Karena saya nggak ngerti ukurannya. Itu sekampung itu, hafal semuanya itu. Saya bukan ngalamin istri saya, bukan ya. Ciri yang kedua, orang keren itu hedonistik. Nah ini hedon. Memang hedon ini terkadang bisa positif, bisa negatif. Mengutamakan kesenangan pribadi. Ingat ya, mengutamakan kesenangan pribadi. Apakah itu bagus? Bagus kalau menurut saya. Tetapi kalau seimbang. Contoh, saya akan sering mengajarkan. Setidak-tidaknya 5 hal aja yang milik kita, yang tidak boleh kita lepaskan pada siapapun. Yang pertama, harga diri. Jadi orang hedon itu bukan orang yang suka belanja, menghaburkan uang. Bukan begitu. Hedon itu mementingkan diri sendiri. Contoh, harga diri. Itu. Milik siapa itu? Milik kita. Ini gak boleh digadaikan nih. Gak boleh ini dijual pada siapapun. Gak boleh ini ya ditukar dengan apapun. Ini soal harga diri. Nah siapapun yang berfokus pada dirinya, tetapi yang positif, itu hedon itu. Dan itu bagus. Yang kedua, saya sering menyampaikan, yang tidak boleh hilang dari diri kita, itu adalah kesehatan diri. Kan banyak orang ya, yang mengorbankan kesehatannya demi uang. Sampai tidak tidur, sampai lembur. Ya, itu menurut saya sih kurang pinter orang ini. Begitu uangnya banyak juga nanti uangnya dipakai berobat. Betul nggak? Mementingkan kesehatan diri, hedon itu. Bagus nggak? Positif menurut saya. Positif. Kecuali orang yang punya harta hanya untuk diri sendiri. Nah itu. Kecuali orang yang punya rezeki dan berkah hanya untuk diri sendiri. Ya itu. Kalau itu sih, dia tidak tahu bahwa memberi itu sebetulnya bukan untuk siapa-siapa, kecuali buat dirinya sendiri. Yang ketiga, ini yang milik kita nih. Mimpi. Mimpi diri. Bapak Ibu masa tidak punya mimpi hidup ini? Kalau tidak punya mimpi berarti tidak punya tujuan. Betul nggak? Masa tidak punya mimpi? Saya ingin dikenang sebagai apa dalam hidup? Masa tidak punya mimpi?
Punya mimpi nggak? Nah yang belum punya mimpi, mimpilah sekarang. Ya, berimajinasi itu boleh. Karena kita kreator kehidupan kita. Allah itu sang keberadaan, sang kehadiran hanya sedang menunggu proposal dari kita. Nah kita jarang mengajukan proposal sama Allah. Makanya akibatnya ya seperti itu. Kita cuma hidup terseok-seok seperti kebanyakan orang. Tidak menjadi diri sendiri. Gak punya mimpi. Nih yang belum punya mimpi udah setua ini, udah bermimpilah sekarang. Betul gak? Setidak-tidaknya mimpinya, saya kalau mati nanti ingin dikenang sebagai apa? Sehingga saya harus membuat sejarah apa nih dalam hidup ini? Ibu mertua saya. Ya. Habis berbagi itu di rumah kami di Sariwangi. Beliau sampai di rumah meninggal. Habis berbagi. Saya kalau pergi kemana-mana itu selalu menyediakan oleh-oleh buat kesenangan ibu. Tapi bukan buat ibu saya. Karena kesenangan beliau itu, kalau beliau itu melihat ada tersedia beras banyak, tersedia roti banyak, bukan untuk beliau. Senangnya itu berbagi. Kalau sudah berbagi itu bahagia. Makanya heran tuh masyarakat waktu itu. Begitu saya umumkan ibu mertua saya meninggal, kaget itu orang Sariwangi. Karena baru saja ibu membagikan sesuatu ke tetangga. Karena senangnya itu. Makanya ada yang bisa melihat waktu ibu saya meninggal. Ada yang bisa melihat. Beliau diliputi oleh cahaya yang sangat agung. Beliau kembali pada manjala cahayanya yang luar biasa. Kenapa? Ya, kalau dengar orang sakit, itu pasti ya beliau pergi. Dan pulang dari situ pasti dompetnya untuk pulang pun nggak punya. Pasti telepon karena habis semuanya. Dan saya tidak pernah menegurnya karena itu kesenangan beliau. Yang keempat yang punya kita, yang tidak boleh dilepaskan oleh kita adalah moralitas diri. Gak ada orang main-main sama saya. Saya pernah menjabat sebagai kaprodi di sebuah universitas. Gak ada orang yang main-main sama saya. Misalnya mau nitip anak supaya masuk di prodi itu, apalagi mau nyogok supaya anaknya masuk di prodi itu, gak ada yang berani main-main sama saya. Karena mereka tahu siapa saya. Soal moral tidak bisa dibeli dengan uang. Sampai sekarang teman-teman saya, kolega-kolega saya tahu karakter saya. Dan mereka tidak main-main. Tapi kalau kitanya culas, kitanya bisa disogok, kitanya bisa diajak main basah-basahan gitu. Ah, bapak itu mah ntar disogok juga pasti mau. Yang kelima, ini yang paling penting Bapak Ibu. Yang milik kita tidak boleh kita gadaikan pada siapapun adalah kebahagiaan diri. Dan bahagia itu milik kita. Kita mau bahagia, tidak bahagia, milik kita. Dan jangan sekali-kali menggantungkan kebahagiaan kita pada pihak lain. Karena orang lain tidak akan pernah bisa menjamin kebahagiaan kita. Tapi kita bisa menjamin kebahagiaan kita sendiri. Kalau punya yang 5 tadi, itu hedon namanya itu. Mementingkan diri yang positif. Yang ketiga kuat. Ciri orang keren itu kuat. Ya, kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat tekadnya, kuat prinsipnya. Gitu nggak Bapak Ibu? Gitu apa tidak? Wah, jangan-jangan belum keren kita ya. Yang keempat suka berpetualang. Nah ini menurut riset ya, suka berpetualangan, senang hal baru, senang ide baru, senang ilmu baru, senang memasuki dunia baru. Jadi jangan kayak katak yang tinggal di sumur tadi itu. Berpetualangan. Kayak burung elang. Saya sering bertanya itu, sudah kemana aja selama hidup? Jalan-jalan di kampungnya saja belum pernah. Apalagi jalan-jalan keliling dunia. Betul nggak? Akibatnya kurang gaul. Tapi merasa diri seolah-olah paling benar. Jago kandang namanya itu. Suka nggak Bapak Ibu berpetualang? Yes. Saya yakin Bapak Ibu yang berani dengerin ceramah saya, itu petualang. Karena ceramah saya ini sangat berbahaya.
Karena kalau dengar ceramah saya, Bapak Ibu jadi sadar. Itu bahayanya. Itu bahayanya dengar ceramah saya. Karena ceramah saya bukan ceramah agama biasa. Ini adalah hipnoterapi, mengubah sudut pandang. Mengajarkan bagaimana kita berpetualang. Makanya hanya orang yang berani tersesat, yang selamanya tidak akan pernah tersesat. Dan orang yang takut tersesat, akan diam di rumahnya. Tidak mau belajar hal baru. Hanya belajar hal-hal lama yang diulang-ulang. Yang sudah usang dan tidak berguna. Coba saya nanya. Bapak Ibu sudah tahu kan? Sholat rajin, ngomongin orang rajin. Betul? Sholat rajin, bohong rajin. Sholat rajin, menghujat orang rajin. Karena tidak mau berpetualang. Tidak mau mendengarkan hal baru. Menganggap seolah-olah sudah selesai. Betul? Padahal kalau kita merenung sedikit saja. Sholat itu bukan tujuan, kata Tuhan. Sholat itu alat mencapai tujuan. Dan tujuan sholat itu satu. Aqimis sholat, inna sholat, tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu sarana untuk bisa mencegah kamu. Supaya tidak berbuat keji dan munkar. Sudah sholat masih melakukan itu. Seorang petualang akan mengatakan, jangan-jangan sholat saya belum beres ini. Jangan-jangan sholat saya belum seperti yang diajarkan Rasulullah. Yes, saya mau keluar dari zona nyaman. Saya akan belajar ilmu baru. Saya akan ketemu orang-orang yang bisa menginspirasi saya. Supaya saya bisa ketemu dengan cara pandang baru dengan sholat saya. Gitu nggak Bapak Ibu? Gitu apa tidak? Ya, kalau sudah begitu, keren. Indonesia aja. 34 provinsi. Belum pernah berkunjung ke provinsi lain. Jawa Barat saja. Begitu banyak kabupaten. Belum pernah. Waduh. Boro-boro ilmu baru. Tempat baru aja. Belum pernah kita kunjungi. Makanya kurang pengalaman. Ya. Saya sering mengatakan kalau di komunitas saya. Sebetulnya kamu ini masalahnya kurang piknik aja saya bilang. Ya, karena kurang piknik jadi sakit-sakitan. Ya toh? Pegel-pegel, cepat tua. Penyakitnya itu pasti. Ya. Vertigo. Karena jarang pergi ke perempatan. Tigo terus. Ya. Hanya sampai di pertigoan. Jarang-jarang jalan ke perempatan. Ya itu penyakitnya juga vertigo. Bapak Ibu. Ya. Berpetualang. Wih, luar biasa. Saya dari kecil itu sudah punya mimpi. Saya ingin jalan-jalan. Tapi duitnya banyak. Ternyata begitu saya sudah besar. Banyak orang yang minta diantar ke satu tempat. Ada yang minta diantar umroh. Dibayarin kan? Pulangnya malah dibekelin. Ada yang minta, saya ingin tahu rahasia Borobudur. Boleh. Udah ya. Ongkos hotel tanggungan kami. Jangan. Tapi saya bilang ya, saya nggak biasa. Kalau hotelnya lebih jelek dari rumah saya. Oh tenang. Ya tenang. Jadi tidak pernah ngasih hotelnya losmen, penginapan. Nggak pernah. Karena kita memataskan diri. Yang kelima terbuka. Nah ini. Terbuka terhadap pengetahuan baru. Terbuka terhadap pendapat baru. Terbuka terhadap ide baru. Coba. Orang yang tertutup. Mau bisnis aja susah. Betul nggak? Dan yang terakhir mandiri. Ini menurut riset nih. Orang keren itu ekstrovert, hedonis, kuat, suka berpetualang, terbuka, mandiri. Kira-kira Bapak Ibu masuk nggak jadi orang keren? Masuk? Ya, OTW. Udah bagus gitu ya. Nah itu. Jadi harusnya kita belajar agama, belajar spiritual dari dulu itu. Harusnya kita ini hari ini sudah keren harusnya. Lu kok sudah belajar lama, gak keren-keren. Belajar agama malah jadi tertutup terhadap orang lain. Merasa kelompoknya paling benar. Betul nggak? Betul apa tidak? Iya. Bukan mandiri. Malah jadi cengeng. Bergantung pada orang lain. Bahagia aja harus bergantung pada situasi. Kalau dia bisa mengendalikan situasi yang di luar dan cocok dengan maunya dia, baru bahagia. Terus gimana mau keren kayak gini? Saya curiga kayaknya nggak masuk deh yang keren.
Oh, masih ada pilihan. Menurut riset ini masih ada pilihan. Nah, ada orang baik. Nah, ternyata di semua negara yang saya sebutkan tadi itu, mulai dari Chili ya sampai Amerika Serikat, ya, dari 6.000 sampel yang diteliti itu, ternyata mereka mengidentifikasi orang baik menurut versi mereka itu cirinya ada 7. 1, memiliki ketenangan. Sudah punya nggak Bapak Ibu? Tenang itu kelihatannya bukan di sini. Di sini mah sedang berpura-pura tenang. Ketenangan itu akan kelihatan ketika ada badai yang datang. Kalau kita tetap tenang, sebesar apapun badai, itulah ketenangan. Makanya hidup itu bukan mengusir masalah sebetulnya. Hidup itu belajar tenang sekalipun di tengah badai. Itu benar. Udah gitu belum? Oke. Saya nanya sekarang, kolbunya sudah tenang belum? Kata Quran, syarat kolbu tenang itu kata Quran. Allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi zikrillah. Allah bi zikrillahi tatmainul qulub. Kalbumu akan tenang kata Allah kalau kamu sudah bisa mengingat Allah. Allah bi zikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah kalbumu menjadi tenang. Boro-boro ingat Allah. Tahu Allahnya saja belum. Jumpanya saja belum. Padahal di Quran surat Al-Ankabut ayat 5 dikatakan, Man kana yarju liqa Allah, fa inna ajalallahu la'aj, wa huwas samiul alim. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Saya sebutkan nomor ayatnya, supaya Bapak Ibu bisa lihat berulang-ulang. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa mengingat kalau kita belum menjumpainya. Sedangkan syarat untuk tenang, kolbunya harus tentram. Ini kolbunya masih, ya kalau sedang pengajian, semua juga kelihatan seperti baik. Betul? Iya, kelihatan seperti sabar. Betul nggak? Bajunya juga rapi, ya, dibungkus. Aslinya kalian tuh bukan di sini. Bukan. Aslinya kalian itu di rumah, di jalan. Di situ. Aslinya kalian itu di kehidupan nyata. Di situ kelihatan siapa diri. Dan lebih kelihatan lagi ketika kita sedang mengalami sesuatu yang tidak kita inginkan. Dan ciri orang baik itu memiliki ketenangan. Masuk gak Bapak Ibu? Menurut riset ini. Orang baik. Yang kedua, menurut riset ini memiliki ketelitian. Teliti. Makanya saya sering mengatakan kalau di keluarga saya, kalau kita masih gampang ditipu orang, itu tanda bahwa kita masih bodoh. Teliti itu kan kebalikan dari ceroboh. Saya suka membuat acara. Kalau di komunitas saya rutin ada acara, khusus acara ke alam. Misalkan naik gunung. Ya. Saya bilang ketika mau jalan, perhatikan satu langkah di depan. Itu aja. Kalau habis naik gunung kalian jatuh, kalian tertusuk duri, ada luka di kaki, itulah hidupmu, saya bilang. Jadi saya membaca karakter dia dari cara jalan aja, udah kebaca. Kalau orang yang teliti, nggak mungkin ketusuk duri. Bayangkan, satu langkah di depan aja, dia sudah tidak waspada. Karena dia sedang memikirkan 1000 langkah. Pengen cepat sampai, pengen paling duluan, akhirnya buru-buru. Coba, karena buru-buru, dia nggak teliti. Akibatnya apa? Kalau di peserta itu ada yang ketusuk duri aja, pasti saya panggil. Kamu hidupnya belum beres. Awalnya nggak nerima sama saya. Gimana soal ketusuk duri aja, bawa-bawa hidup katanya. Itu gambaran. Teliti. Kalau dapat ilmu, teliti. Dapat kajian, teliti. Membaca ayat, teliti. Nanti saya tunjukkan. Ntar lagi. Gak ceroboh.
Karena semua yang mencelakakan kita itu adalah kecerobohan. Ceroboh. Mau makan? Teliti. Ini makanan yang saya santap itu kepentingannya buat apa? Membuat tubuh saya tambah sehat atau saya jadi sakit? Sakit itu karena ceroboh, tidak teliti. Saya terkejut baca riset ini. Orang baik itu cirinya teliti. Termasuk orang baik nggak Bapak Ibu? Belum ya. Tenang belum. Teliti apalagi. Yang ketiga, memiliki sifat universalistik. Universal. Universal itu the whole, menyeluruh. Dia bisa menghargai orang, siapapun itu. Apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, apapun keyakinannya. Karena keyakinan itu urusan pribadi. Itu universal. Nah kita mau bergaul aja dengan orang lain, mikirin keyakinannya apa, agamanya apa. Mau berbuat baik saja harus sama keyakinannya. Ada nggak yang kayak gitu di sini? Ada apa tidak? Universal, menyeluruh. Yang keempat, memiliki kepribadian yang menyenangkan. Cuma sekali-kali bikin kuesioner deh, ibu-ibu. Dengan teman-teman. Pakai WA aja. Apakah keberadaan saya di grup ini menyenangkan atau tidak? Pilihannya A, menyenangkan, B, tidak. Atau tambah lagi, menyebalkan. Perlu sekali-kali meneliti. Jangan menganggap diri kita seolah-olah. Itu. Jangan menilai diri. Biar orang lain menilai. Kalau orang lain mengkritik, ya sebetulnya ibu ini menyebalkan. Karena setiap datang selalu mengeluh, cerita keburukan orang, menceritakan kegagalan, ketiadaan uang, ingin dapat simpati dari orang. Ih, pika sebelin. Nah, ciri orang baik itu kepribadiannya menyenangkan. Coba Bapak Ibu tanya, perlu kuesioner nih. Nanti pulang ke rumah, kumpulkan anak-anak. Kalau enggak suruh nulis lah di kertas lembar. Jangan pakai nama. Riset begitu. Apakah ibu di rumah ini menyenangkan atau menyebalkan? Biar mereka sekali-kali ngomong. Ibu ini cerewet. Suka cari-cari kesalahan. Nanti anak ngomong loh. Saya punya cucu 10 tahun. Saya ajak dialog. Kadang-kadang saya juga suka kaget. Kenapa? Dia itu berani mengumumkakan. Karena kita sudah bilang, kalau Yayah panggilnya kakeknya ini Yayah. Gak boleh panggil kakek, biar saya merasa muda. Jadi kalau anak saya panggilnya ayah, kalau cucu-cucu panggilnya Yayah. Gitu. Biar saya merasa muda. Karena merasa muda itu kekuatan. Panggil kakek, ntar pakai tongkat. Betul gak? Jadi saya suka buka forum gitu. Ya, coba dari Yayah apa yang tidak disukai sama Aji? Sering kaget itu. Karena apa? Kita mengatakan seolah-olah sudah begitu sempurna di depan cucu. Karena merasa sudah menumpahkan cinta kasih. Ternyata ada sisi-sisi yang kita tidak bisa baca. Dan itu dikemukakan. Coba sekarang anak-anak di rumah. Biarkan mereka berani mengkritik kita. Yang kelima, selalu menimbulkan rasa aman. Coba Bapak Ibu, ketika orang mau berjumpa dengan kita, orang merasa aman atau tidak? Merasa aman tidak? Jangan-jangan anak-anak aja tidak merasa aman dengan orang tuanya. Yang keenam, bersifat tradisional. Nah ini yang mengejutkan dari riset ini. Bersifat tradisional. Tradisional itu kan artinya menjunjung tinggi nilai-nilai budaya di mana dia tinggal. Senang dengan tradisional. Ya, kita sudah kehilangan jati diri kita. Betul nggak? Baju kita aja udah tidak sesuai dengan baju leluhur kita. Senangnya yang modern. Barijeng teu pararugu.
Dan yang ketujuh bersifat konformis. Cenderung berperilaku sesuai dengan norma, adat istiadat, atau harapan kelompok sosialnya. Bapak Ibu, saya sebetulnya mengemukakan ini sebagai basic, sebagai data. Sehingga pertanyaannya sekarang, dari data ini, kira-kira kita termasuk keren atau baik? Atau tidak keren sekaligus tidak baik? Coba. Sudah bisa menangkap? Ya udah ya. Nanti ini kan nanti juga akan di-share di YouTube. Jadi Bapak Ibu bisa dengar lagi. Ini mendengarnya perlu dengan hati, dengan kejujuran, dengan kelembutan. Kalau mau berubah. Kalau mau berubah. Tapi kalau mau gitu-gitu aja, ya sudah. Nggak usah dengarkan kajian saya. Nah, kita masuk sekarang. Itu kan tadi baru prolognya. Bapak Ibu sudah tidak asing lagi kan dengan ayat ini? Tidak asing kan? Oke. Tapi sekarang cobalah melihat ayat ini dengan kesadaran. Yuk saya bacakan perlahan ya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Saya coba penggal-penggal supaya kita melihatnya dengan kesadaran. Karena Bapak Ibu sudah terlalu sering baca ayat ini. Saking seringnya ya buat mengusir hantu. Ya, buat musir dedemit gitu ayat ini. Maka ayat ini kehilangan makna terdalamnya. Coba kita baca. Pelan-pelan ya bacanya. Allahu la ilaha illa huwa. Oke, sampai situ aja. Jadi kata pertama adalah Allah. Kata yang kedua, kalimat yang kedua, la ilaha illa huwa. Sekarang saya terjemahkan. Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Bisa nggak kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Dia kalau kita belum tahu dan kenal kepada Allah? Bisa nggak? Nggak bisa. Ulangi. Dulu waktu kalian masih muda. Saya panggil kalian ya. Dulu waktu masih muda. Sedang belajar merayu. Masih ingat ya kata-katamu? Hanya dirimu yang ada di hatiku. Gombel kan? Tapi maksud saya bukan itu. Coba, hanya dirimu yang ada di hatiku. Mungkin nggak kita mengucapkan kalimat itu? Kalau orangnya aja kita nggak kenal. Mungkin? Nggak mungkin. Tidak mungkin kita mengatakan hanya dirimu yang ada di hatiku. Kalau kita tidak kenal siapa Dia. Betul nggak? Jadi kalau saya waktu baca ayat kursi, saya terhenti di kalimat Allah. Diam aja saya situ. Nggak seperti Bapak Ibu, lancar. Langsung, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bahkan dibaca setiap sholat. Saya tidak pernah menggunakan ayat ini untuk mengurusi hantu. Kalau di alam semestanya ada hantu, ada setan, ada jurig, berarti di alam semestanya ada kekuatan yang menandingi Tuhan. Terus apa kata la ilaha illallah buat apa? Katanya tidak ada kekuatan selain Dia, tidak ada Tuhan selain Dia. Kalau kita masih menganggap ada tandingannya untuk Dia. Karena kita polos, asal bicara. Begitu disebut, baca ayat kursi sekian kali, utangmu lunas, tambah banyak utangnya. Ini pengalaman, yang senyumnya paling kencang pernah begitu. Karena kita tidak menyadari. Coba, dari kalimat Allah. Kalau saya timbul pertanyaan, Allah itu alif lam lam ha. Dia tulisan Allah, dia sebutan Allah. Dan bagi saya itu tidak cukup. Tidak cukup. Itu label. Dan bagi saya itu tidak cukup. Saya harus merasakan kehadirannya. Saya harus mengenalnya. Saya harus bisa mengingatnya. Gitu gak Bapak Ibu ngaji? Makanya cepat ya Bapak Ibu ngajinya ya. Makanya kalimat la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Bapak Ibu. Kata Dia itu harus ada.
Kata dia itu harus ada alamatnya. Kemana? Tapi karena sampai hari ini kita tidak mengenalnya, sampai hari ini kita tidak berusaha mengenalnya, bahkan merasakan kehadirannya saja, nyaris tidak ada waktu. Maka yang keluar dari mulut ini hanya kata-kata yang kosong, yang tidak ada maknanya. Betul Bapak Ibu? Apalagi kalimat selanjutnya, Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia maha hidup, dia maha berdiri sendiri. Ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ini harus dialami langsung. Dia maha hidup. Kalau dia maha hidup, berarti dia yang memberikan kehidupan pada semua yang hidup. Dia adalah asal muasal semua kehidupan. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sekarang hidup? Hidup? Hidup. Apa cirinya hidup? Bernafas. Apa cirinya mati? Tidak bernapas. Itu aja. Gak usah pusing-pusing. Ya? Apa cirinya hidup? Bernapas. Cirinya mati? Coba perhatikan. Napas itu kan masuk, tinggal keluar. Masuk lagi, tinggal keluar. Betul? Ada saat nggak di mana napas keluar? Ada. Berarti ada nggak saat di mana kita mati? Ada. Sebetulnya kita itu sekarang sudah hidup, mati, cuma tidak disadari. Makanya ada saat di mana saat napas keluar, gak masuk lagi. Kan disebut dia telah menghembuskan napas yang terakhir. Namanya apa? Mati. Karena mati itu sederhana. Napas keluar gak masuk lagi, gitu aja. Paham? Paham? Masih takut dengan mati? Lah kita sudah mengalaminya. Nah sekarang pertanyaan. Apa yang membuat kita hidup? Nafas. Berarti napas itu apa? Napas itu adalah sumber kehidupan. Betul? Jadi menyadari napas saja, itu sudah menyadari keberadaan dia yang maha hidup. Makanya hampir semua pelajaran spiritual diawali dengan menyadari nafas. Coba Bapak Ibu, ketika sedang kusut pikiran, duduk tenang, tarik napas perlahan. Rasakan sang hidup masih bersama kita. Rasakan beberapa saat dia tinggal. Rasakan dia keluar. Kenapa? Jangan lupa. Napas yang kita ambil bisa jadi adalah napas yang pernah dikeluarkan dari orang lain. Dan tinggal di tempat ini. Artinya kita ini terhubung dengan semua orang. Makanya napas kita keluarkan dulu biar dipakai orang lain. Tarik lagi. Jadi kita dengan orang lain itu saudara. Saudara. Bagaimana kita bisa menyakiti orang? Bagaimana kita merendahkan orang? Bagaimana kita bisa menghujat orang? Coba perhatikan. Bajunya macam-macam. Kerjanya menghujat orang karena berbeda. Ngakunya ulama. Mengerikan. Apa yang mau kita tiru dari dia? Sedangkan orang baik menurut penelitian tadi bersifat universalistik. Dia bisa menerima semua orang apa adanya. Itu baru orang baik. Sampai situ mengerti? Al-Qayyum, yang maha tegak. Ada yang mengatakan Al-Qayyum itu yang terus-menerus mengurusi kebutuhan semua makhluknya. Coba Bapak Ibu lihat saya semuanya. Kalau dia masih hadir sebagai napas dalam diri kita, berarti dia terus-menerus mengurus semua kebutuhan kita. Cuman sayang, kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kita berfokus pada keinginan terus-menerus. Kita digerakkan oleh ambisi ego, bukan digerakkan oleh kesadaran. Kalau kita digerakkan oleh kesadaran, dia tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Dia selalu memenuhi segala kebutuhan saya dalam hidup saya. Coba Bapak Ibu. Karena ada nafas, Bapak Ibu bisa melihat. Kebutuhan bukan melihat. Kebutuhan. Sadar gak? Kalau bisa melihat itu berarti kebutuhan melihat kita sedang dipenuhi oleh dia. Sadar. Bapak Ibu bisa mendengar saya sekarang? Sadar gak? Kalau bisa mendengar itu kebutuhan? Sadar gak? Kalau kita bisa mendengar, karena dia hadir bersama kita. Karena kita masih bernafas, maka kita dipenuhi kebutuhan. Bapak Ibu ingin pergi ke sana, melangkah. Dipenuhi gak kebutuhan Bapak Ibu? Bapak Ibu ingin minum, kemudian bisa mengambil air, bisa memegang gelas, bisa menarik gelas, memasukkan air ke mulut. Kebutuhan bukan? Dipenuhi gak kebutuhan kita?
Bapak Ibu gatel, pengen garuk, bisa menggaruk. Dipenuhi nggak kebutuhan kita? Sadar nggak kalau semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Dia? Tetapi apa yang terjadi dengan kita? Kita merasa seolah-olah Dia jauh di sana. Dan kita terpisah dari Dia. Seolah-olah kita bisa menggaruk karena kita. Seolah-olah kita bisa melangkah karena kita. Seolah-olah kita bisa melihat karena kita. Seolah-olah kita bisa mendengar karena kita. Itulah yang salah dari kita selama ini. Maka kita menganggap seolah-olah Dia jauh bersama kita. Dan kita berteriak, merengek-rengek. Minta segala kebutuhan dipenuhi. Padahal yang sedang kita minta pada Dia. Keinginan-keinginan dari ambisi ego kita. Bukan kebutuhan kita. Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu bisa bernapas. Bapak Ibu bisa mengeluarkan air kencing dari tempat yang kotor. Kebutuhan bukan itu. Karena ibu bapak makan sembarangan. Dan ada sisa makanan yang harus dibuang ke anus kita. Dan kita bisa membuangnya. Diberi rasa oleh Dia. Karena kita bisa bernafas. Jadi kehadiran Dia dalam diri kita. Masihkah kita sangsikan? Dan kenapa ayat ini kemudian dipakai untuk mengusir hantu? Mengusir dedemit. Dedemit itu kebodohanmu. Dedemit itu adalah kelengahanmu. Dedemit itu sesungguhnya adalah ketidaksadaran. Bukan dibaca berulang-ulang ayat ini, disadari isinya. Coba, saya cuma baca Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Itu aja sudah tidak sanggup lagi meneruskan. Coba sekali lagi. Bapak Ibu sadari kalimatnya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Ada nggak? Terasa nggak kehadirannya di sini? Terasa nggak? Subhanallah. Kenapa kita masih cemas, khawatir, takut, sedih? Karena selama ini kita belajar agama, nyaris tanpa kesadaran. Otak kita terus dicokoki hafalan-hafalan. Dan kita membaca berulang-ulang seperti robot. Tanpa kesadaran. Perhatikan Bapak Ibu. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia tidak pernah tergantung. Dia tidak pernah tertidur. Coba rasakan kalimat itu. Lihat pada diri kita. Lihat pada diri kita. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidur, kaki tertidur, tangan tertidur, mulut tertidur, telinga tertidur, pikiran tertidur, semuanya istirahat. Satu yang tidak ikut tidur, nafas. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Kalau saya baca ayat itu, Tuhan, aku sedang istirahat dan tidur saja. Engkau selalu terjaga, memenuhi segala kebutuhan hamba. Masihkah kita mempertanyakan Dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu, miliknya. Lahu, itu miliknya. Ma apa-apa, fis samawati wal ard. Apa-apa yang di langit, apa yang di bumi. Kita tinggal di mana Bapak Ibu? Apa-apa yang di langit miliknya. Apa-apa yang di bumi miliknya. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu ada di mana? Di mana? Ma itu apa-apa. Apa-apa yang di langit miliknya. Apa-apa yang di bumi miliknya. Masihkah Bapak Ibu berani mengatakan, ini milikku? Ini punyaku? Itu yang menderitakan kita selama ini. Dan kita menjadi melekat pada apa yang disebut milik kita. Takut kehilangan pada sesuatu yang dimiliki kita. Lebih kacau lagi kita. Merasa kehilangan yang sesungguhnya bukan milik kita. Ini ayat mengajarkan kepada kita, lepaskan rasa kepemilikanmu, karena itu akan menderitakanmu. Posesif, rasa memiliki. Makanya malaikat penjaga pintu neraka, namanya malaikat Malik, milik. Malik, milik, itu artinya rasa memiliki. Begitu kita punya rasa memiliki yang dalam pada apapun, kita sudah menciptakan neraka bagi diri kita, karena kita akan takut kehilangan. Lihat tuh orang-orang yang merasa jabatan adalah miliknya. Dia takut kehilangan jabatannya. Takut kehilangan rumah dinasnya. Takut kehilangan berkah mobilnya. Takut kehilangan segala kemudahan yang didapatnya. Itu penderitaan.
waktu kampanye. Mereka menjanjikan ini itu. Pokoknya daerah kami bebas banjir, bebas sampah. Giliran ada banjir, cuman mohon maaf. Yang penting berjanji dan dipilih. Setelah dipilih, gak peduli lagi dengan janji-janji. Itulah bedanya. Kuasanya Allah dengan kuasanya para pejabat. Kalau Allah itu sangat dekat dengan yang dikuasainya, bahkan dia meliputi seluruh yang dikuasainya. Dia tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Menjaga, memenuhi segala yang dikuasainya. Beda dengan pejabat. Makin tinggi kuasanya, makin sulit bertemu rakyat. Itulah ketika orang dapat amanah tanpa kesadaran. Sok Bapak Ibu sekarang. Yang di langit punya siapa? Yang di bumi punya siapa? Saya mau nanya sekali lagi. Bapak Ibu sendiri punya siapa? Punya siapa? Tubuh ini punya siapa? Amanah bukan ini. Amanah. Yang namanya amanah harus diapain? Dijaga. Dijaga gak kesehatannya? Dijaga gak makanannya? Dijaga gak kesuciannya? Lihat saya semuanya. Tubuh ini sering dikatakan kuil suci. Tempat di mana Tuhan bersemayam. Itu tubuh kita. Dan kita mengotorinya dengan harta yang kotor. Mengotorinya dengan pikiran yang kotor. Mengotorinya dengan kebencian, dendam. Akhirnya kita menjadi terasing di tubuh kita sendiri. Coba rasakan Bapak Ibu. Ketika rasa kepemilikan itu kita lepaskan, apa yang terjadi? Begitu seseorang tidak merasa memiliki, malah dia akan diberikan berkah yang jauh lebih banyak. Itulah hebatnya alam semesta. Makin takut kehilangan, makin kehilangan. Kenapa? Hukum tarik-menarik. Like attracts like. Makin takut kehilangan, kita akan benar-benar kehilangan dengan yang kita takutkan. Ketika kita membebaskannya, malah justru segala berkah datang. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah. Bahkan di Quran ayat lain Allah mengatakan, "Kul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah, sesungguhnya syafaat itu semuanya milikku, jami'a kata Allah. Tidak ada satu manusia pun yang diberi kuasa untuk memberikan syafaat. Tidak ada. Tidak ada. Tanpa seizinnya. Tahu nggak syafaat itu apa? Syafaat itu pertolongan. Bagaimana cara Rasulullah menolong kita? Bagaimana cara Nabi Muhammad menolong kita? Sudah tahu caranya? Selalu gitu, oh nanti di akhirat, nanti di akhirat. Tidak. Cara beliau menolong kita, beliau telah mewariskan ilmu yang menyelamatkan beliau itu kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para sunan, para wali. Dan ketika kita dapat ilmu yang menyelamatkan beliau, hari ini di sini sekarang, ilmu yang kita dapat, itulah syafaat yang sebenarnya. Dengan ilmu itulah, kita akan bisa hidup seperti beliau hidup. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu yang di belakang, dia tahu yang di depan. Apa maknanya? Dia maha tahu atas segalanya yang terbaik bagi kita. Yang sudah terjadi, jangan disesali. Karena masa lalulah yang telah mengantarkan kita ke saat ini. Masa lalu adalah arsitek kehidupan kita. Masa lalu yang telah mengantarkan kita ke saat ini. Seburuk apapun masa lalu kita, dia telah berjasa mengantarkan kita saat ini. Yang tahu yang terbaik di masa depan kita juga dia. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia tahu yang di belakang, dia tahu yang di depan. Oleh karena itu, dari ayat ini pesannya cuma satu. Percayalah pada kebijaksanaannya. Apapun yang terjadi pada kamu, itu kebutuhanmu. Walaupun kamu tidak menginginkannya. Itu untuk membentukmu. Itu untuk membentukmu. Karena Allah akan membentuk kita. Kembali kepada fitrahnya. Apa yang terjadi dengan Bapak Ibu? Menendang, mencengkram. Menendang, mencengkram. Yang disenangi, dicengkram habis-habis. Yang tidak disukai, ditendang habis-habis. Akibatnya apa? Kita jadi menderita. Tidak pernah tenang.
Rasa kepemilikan kita semakin kuat. Makanya bedanya malaikat penjaga surga dengan neraka apa? Malaikat penjaga neraka namanya malik, milik. Milik itu kepunyaan. Rasa memiliki itu adalah neraka. Tetapi penjaga surga siapa? Ridwan, ridho. Makanya kalau kita ridho, apapun yang terjadi, surga. Ridho dengan pasangan. Percaya pada Allah kalau itu kebutuhan kita. Terima dia apa adanya. Hargai dan hormati. Coba perhatikan saya. Pasti abadi pasangannya. Yang tidak ridho, menolak. Karena ada ambisi ego di sini. Ego itu tidak suka. Tidak suka yang dia tidak cocok dengan ekspektasinya. Makanya dia akan begitu mudah saja. Karena sudah tidak cocok, sudah saya tinggalkan. Dikiranya meninggalkan itu selesai. Tidak. Dia sedang menciptakan hukum sebab akibat yang baru. Dia akan dipertemukan dengan orang yang sama. Atau lebih buruk dari itu. Tidak ada cerita. Meninggalkan yang buruk, mendapatkan yang baik. Tidak ada cerita. Keren gak Bapak Ibu ayat kursi ini? Keren. Kenapa selama ini tidak keren? Taunya ini ayat buat nakut-nakutin setan. Padahal setannya siapa? Lah. Setan itu kebodohan kita, kegelapan kita, ketidaktahuan kita, ketidaksadaran kita. Itu yang akan menghancurkan kita. Setan itu bukan entitas yang di luar diri kita. Bapak Ibu tidak pernah diganggu oleh siapapun. Bapak Ibu hanya diganggu oleh ambisi ego Bapak Ibu sendiri. Coba saya mau nanya. Yang menyebabkan Bapak Ibu tidak bangun tadi malam. Siapa? Ada setan gitu datang. Jangan bangun begitu. Kan yang bilang, yang menyebabkan kamu tidak bangun tadi malam itu cuman begini. Sudah ada isyarat harus bangun. Kemudian kamu yang bilang, dingin. Gitu aja. Siapa yang bilang dingin? Siapa yang bilang dingin? Setan. Tahu sekarang wajahnya setan? Iya. Cuman bilang dingin gitu aja. Langsung pakai selimut lagi. Betul? Ada pihak lain yang datang? Enggak ada. Masa masih harus dijelaskan yang kayak gitu? Oke. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi ila bima syaa. Wasi'a itu artinya apa? Wasi'a itu artinya luas. Kursiyuhus samawati wal ardh. Luas. Kursiyuhu. Ada hu di situ. Luas kursinya. As-samawati wal ardh. Wasi'a. Luas. Kursinya. Meliputi langit dan bumi. Jadi dimulai dengan wasi'a. Luas. Kursinya itu seluas langit dan bumi. Kalau kursinya seluas langit dan bumi, berarti Allahnya seluas langit dan bumi. Jangan menganggap Allah itu seperti saya yang sedang duduk di kursi. Karena ilmunya dia, kuasanya dia. Kelembutannya dia. Ayat ini sedang memberikan gambaran pada Bapak Ibu. Saya mau tanya Bapak Ibu, berarti Allah meliputi Bapak Ibu? Pernah nggak punya perasaan Allah tuh dekat dengan para nabi, tidak dekat dengan saya? Pernah? Allah tuh dekat dengan para sunan, para wali, tidak dekat dengan saya. Pernah begitu? Sembuhkan dengan ayat kursi. Allah itu ternyata meliputi semuanya. Cuman bedanya apa? Para nabi dan para rasul sadar dengan kehadirannya. Sedangkan Anda semua gak sadar dengan kehadirannya. Itu aja bedanya. Bukan Allahnya tidak meliputi. Kan selama ini kita seolah-olah di framing. Allah tuh hanya meliputi dia, tidak meliputi aku. Begitu? Sehingga timbul rasa tidak percaya diri pada diri kita. Karena Allah itu seolah-olah jauh dari saya. Yuk kita sembuhkan penyakit itu. Allah kursinya meliputi langit dan bumi. Wasi'a, luas. Wala ya'uduhu hifduhuma. Dan Allah tidak merasa berat mengurus yang di langit. Tidak merasa berat mengurus yang di bumi. Coba Bapak Ibu. Kalau kita mau mikir sebentar aja. Ini bumi ada di ruang kosong. Ini matahari ada di ruang kosong. Ada di ruang kosong nih.
Kok matahari dan bumi itu bisa diam di tempatnya? Orang fisika bilang, oh karena matahari punya massa, bumi punya massa. Maka antara massa dengan massa bisa menimbulkan gaya, namanya gaya gravitasi. Orang pertama yang bicara itu namanya Newton. Berapa besarnya gaya gravitasi matahari dan bumi? Gaya gravitasinya itu besarnya konstanta gravitasi dikalikan dengan massa matahari, dikalikan massa bumi, dibalikan dengan jarak matahari dan bumi dikuadratkan. Itu yang pertama kali ditemukan oleh Newton. Pertanyaan saya bagi Bapak Ibu. Newton manusia bukan? Apakah Newton menciptakan hukum? Apakah Newton menciptakan hukum? Apakah ada manusia di semesta yang bisa menciptakan hukum? Ada apa tidak? Ingat, Newton itu hanya orang pertama yang menemukan bahwa di alam ada yang namanya hukum. Namanya hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu adalah hukum Tuhan. Yang menjaga bumi dan matahari tetap di tempatnya, ya Dia yang Maha Kuasa. Bukan Newton. Newtonnya juga udah meninggal, tapi hukumnya tetap ada. Jadi yang disebut dengan hukum-hukum fisika itu sering disebut dengan sunatullah. Itu hukum Allah. Dan hukum Allah adalah Allah itu sendiri. Ini tauhid tingkat SD ini. Makanya wala ya'udu hibduhuma. Beliau tidak merasa berat memeliharanya. Kenapa tidak merasa berat? Yuk lihat saya semuanya. Allah yang mengatakan, yang nyata adalah Dia, yang tidak nyata adalah Dia. Jadi pertanyaannya, apa di semesta ini yang bukan Dia? Karena semuanya Dia, ya tidak merasa berat. Beda dengan kalian. Ngurusi rumah tipe 21 aja ngeluh. Betul apa tidak? Nih, ngurusi anak baru 3 aja udah marah-marah. Betul nggak? Nih, ibu saya ngurusi anak 11. Nggak pernah saya lihat ibu saya marah-marah. Kenapa dia tidak merasa berat memelihara apa yang di langit yang di bumi? Karena yang di langit dan di bumi, yang nyata Dia, yang tidak nyata Dia. Yang mana yang bukan Dia? Semua adalah manifestasi dari dirinya. Jadi memelihara jangan seperti kalian memelihara mobil. Waktu baru dicuci, tiap hari diusap-usap. Kan udah 1 minggu. Gak pernah mandi lagi. Lo yang punyanya aja gak mandi-mandi. Oke, lihat saya semuanya. Ayat ini dipungkas dengan kata-kata wahual aliyul adim. Karena Dia maha tinggi, Dia maha agung. Keren gak Bapak Ibu ayat ini? Kalau ayat ini diimplementasikan dalam hidup, jadi gaya hidup. Jadi saya ingin menganjurkan, yuk kita bergaya hidup ayat kursi. Bukan membaca ayat kursi berulang-ulang. Saya juga sering dengar tuh di masjid-masjid ayat kursi dibaca berulang-ulang. Bahkan saya pernah diskusi tuh sama Pak Ustadz. Dapat apa Pak Ustadz? Baca ayat kursi berulang-ulang. Gak bisa jawab. Padahal kalau kita mau merenung kalimat Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum. Sampai situ aja sudah menggigil saya. Apalagi kalau sampai wahual aliyul adim. Bapak Ibu, itu Al-Baqarah 255 itu. Nah sekarang kita lihat lanjutannya. Ya, Al-Baqarah 256. Ya, ini mohon maaf. Ini Al-Baqarah 256 harusnya. Ya, belum saya ubah ya. Al-Baqarah 256 dimulai dengan kata-kata yang sangat indah. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Bapak Ibu, anak kita tidak suka makanan, dijejalkan saja makanan yang tidak suka ke mulutnya. Muntah nggak? Muntah. Kira-kira yang menjejali makanan ke mulutnya akan dibenci nggak sama anak itu? Nyaman nggak kira-kira anak itu? Oke. Coba sekarang sediakan makanan yang dia suka. Kira-kira makan sendiri nggak Bapak Ibu? Makan sendiri. Kalau dia dihadapkan kepada makanan yang dia suka, dia happy nggak Bapak Ibu? Happy.
Habis nggak kira-kira makanan itu? Minta lagi. Betul nggak? Sesederhana itu kalimat la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena agama itu tidak memaksa, maka agama itu harus menarik. Ngerti maksud saya? Harus apa? Menarik. Jujur Bapak Ibu, apakah anak-anak kita tuh tertarik untuk sholat atau karena dipaksa oleh Bapak Ibu untuk sholat? Berlawanan nggak dengan ayat ini? Tapi dilakukan. Nih, banyak kejadian di tempat saya. Jadi gini ceritanya. Ini si suami ini kasar, galak, tidak menghormati istrinya. Alhamdulillah ketemu saya. Setelah ketemu saya itu berubah akhlaknya. Jadi lembut, menghormati, sabar, menghargai. Maaf ya Bapak Ibu. Istrinya minta diantar sama suaminya ketemu saya. Mau belajar. Paksaan bukan itu? Kenapa menarik? Karena ada contoh, ada teladan. Nah sekarang ini kan masalah kita di masyarakat ini, jujur ya, di Arab sendiri sekarang, 30% penduduk Arab mengambil pilihan untuk ateis. Bahkan ada ulama-ulama Arab yang kemudian mengambil pilihan untuk ateis. Itu di Arab Bapak Ibu. Kenapa tidak menarik? Karena banyak paksaan. Kita menghantam anak kita dengan doktrin, dengan dogma, bukan dengan keteladanan. Harusnya anak-anak itu melihat sesuatu yang indah pada diri kita. Lalu mereka bertanya, kenapa bapak ibu saya sabar? Nanti bilang, oh karena saya beragama. Gimana cara beragama? Baru dijelaskan di situ. Kira-kira kalau begitu bakal menarik nggak Bapak Ibu? Coba sekarang. Kalau tokoh-tokoh agamanya tidak ngasih teladan, yang beragama pun hanya didoktrin seolah-olah agamanya paling benar, tetapi tidak ngasih keteladanan. Lama-kelamaan, kira-kira generasi kita, kalau mereka membenci agama yang dianutnya, masuk akal nggak Bapak Ibu? Cek sekarang, lihat. Ketika mereka lihat kekerasan di mana-mana atas nama agama dan Tuhan, mereka yang polos itu pasti akan mengatakan, kok agama begitu ya? La ikraha fiddin. Kalau dibahas ini keren sekali Bapak Ibu.